Hai, balik lagi di segmen Ngupdate. Ngapain sih dengan ekonomi terkini? Nah, di segmen kali ini saya akan coba membahas beberapa update dari perekonomian terkini. Yang pertama adalah pembahasan mengenai adanya prediksi bahwa dolar bisa menyentuh angka 17.000 per dolarnya. Yang kedua adalah adanya bantuan langsung tunai kepada karyawan dan pegawai non-BUMN. Dan yang ketiga adalah adanya insentif pajak ke sektor swasta. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai prediksi bahwa dolar Amerika bisa menuju level 17.000 per dolarnya. Sebenarnya saya akan membahas sedikit mengenai latar belakang efek dari perubahan nilai tukar ini kepada kita semua. Dolar Amerika pada umumnya merupakan mata uang utama ketika terjadi konversi satu mata uang dengan mata uang lainnya. Contoh misalnya, kita hendak menukarkan rupiah terhadap dolar Amerika. Yang terjadi pada umumnya adalah rupiah ditukarkan terlebih dahulu ke dolar Amerika dan kemudian dolar Amerika dikonversikan kembali ke dolar Singapura. Inilah hal yang umumnya terjadi. Sehingga ini menyebabkan ketika kenaikan dolar Amerika terjadi atau pelemahan rupiah terjadi, maka efek pertama adalah adanya perubahan kurs atau nilai tukar dari mata uang rupiah terhadap mata uang lainnya. Efek yang kedua adalah ada kemungkinan terjadinya perubahan dari harga barang-barang impor. Jadi kalau misalnya kita senang membeli barang-barang impor, ada kecenderungan harga-harganya bisa naik. Dan seperti yang kita ketahui, ketika harga suatu barang ataupun jasa sudah naik, sangat sulit untuk turun kembali. Jadi bisa dibilang ini akan menyebabkan inflasi yang cukup permanen. Dengan ada efek-efek tersebut, maka yang bisa terjadi pada kita adalah akan ada terjadinya perubahan purchasing power ataupun daya beli dari uang yang kita miliki. Maka yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, pastikan investasikan uang kita di instrumen-instrumen yang bisa membantu kita melindungi nilai uang kita terhadap inflasi. Nah, di segmen sebelumnya saya pernah membahas sedikit mengenai inflation hedge ataupun lindung nilai investasi. Jadi pastikan ikuti seluruh video-video yang pernah saya post di segmen-segmen sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah pastikan kita memiliki dana lebih, karena di saat yang seperti ini, ketika adanya kenaikan harga yang mendadak, ada kemungkinan akan terjadi gangguan terhadap cash flow atau arus kas yang kita miliki. Jadi akan lebih baik kalau kita memiliki cadangan lebih dari uang kita sendiri, sehingga ketika adanya perubahan tersebut, maka kita tidak akan terkejut secara keuangan. Oke, kita lanjut ke topik berikutnya. Nah, yang kedua adalah adanya insentif dari pemerintah untuk memberikan bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang merupakan pegawai swasta yang gajinya di bawah 5 juta. Namun ada beberapa syarat untuk mendapatkan ini. Jadi pastikan baca syaratnya di kolom deskripsi nanti. Di kolom deskripsi saya akan berikan satu tautan ataupun link supaya teman-teman bisa mengikuti apa saja syarat-syaratnya dan apakah teman-teman mungkin saja bisa mendapatkannya. Namun pastinya ini akan diberikan selama 4 bulan dalam pencairan sebanyak 2 kali. Jadi pastikan teman-teman kalau misalnya ternyata dapat, kan lumayan, paling tidak bisa terbantu biaya-biaya hidupnya. Saya jelaskan sedikit tujuan utama dari pemerintah melakukan ini. Tujuan utama pemerintah melakukan ini adalah untuk meningkatkan daya beli masyarakat terutama yang terkena imbas dari COVID-19. Jadi bagi yang terkena imbas, paling tidak bisa membeli ataupun membelanjakan sedikit dari uang tersebut untuk membantu biaya hidup mereka. Karena banyak yang ketika COVID ini menyerang, tidak mampu untuk membiayai hidup mereka, sehingga sangat berbahaya untuk kelangsungan negara ini sendiri. Jadi bukan hanya segelintir rakyat ataupun sebagian kecil rakyat, namun juga dalam skala negara. Jadi bisa dibilang skalanya cukup luas. Lalu yang bisa kita lakukan apa? Kita coba cari tahu apakah kita boleh untuk mendapatkan BLT ini. Kalau boleh, kita coba cari tahu apakah kita memenuhi syarat. Kalau misalnya kita memenuhi syarat, maka kita cari tahu kembali bagaimana cara klaim BLT tersebut. Kan lumayan kan, bisa dapat 600.000 selama 4 bulan, tapi dalam 2 kali pencairan. Jadi menurut pengertian saya, total pencairan adalah 1,2 juta. Tapi bisa saja saya salah. Coba cari tahu lagi, kalau misalnya ada info tambahan, tulis ya di kolom komentar, jadi kita bisa sharing kepada yang lain. Kita lanjut ke yang berikutnya. Bagian ini menurut saya adalah bagian yang paling menarik, di mana pemerintah memberikan insentif pajak
kepada perusahaan-perusahaan. Namun di sisi lain, saya lebih setuju dengan apa yang dikatakan oleh mantan Menteri Keuangan di zaman SBY, yaitu Bapak Khatib Basri. Pak Khatib mengatakan bahwa akan lebih baik anggaran yang ada dialokasikan ke BLT. Jadi bisa dibilang BLT-nya diperbanyak daripada diberikan ke insentif pajak. Alasan Pak Khatib menurut saya sangat masuk akal, di mana Pak Khatib mengatakan di saat kondisi seperti ini banyak sekali perusahaan dan UMKM yang mengalami kerugian, dan ketika mengalami kerugian yang terjadi adalah perusahaan-perusahaan tidak perlu bayar pajak. Jadi garis bawah ya, ketika mengalami kerugian perusahaan tidak perlu bayar pajak, jadi dikasih insentif pajak untuk apa? Kan begitu. Akan lebih baik menurut saya diperbanyak BLT-nya. Efeknya seperti apa? Ketika BLT diperbanyak, maka purchasing power ataupun daya beli masyarakat akan meningkat. Ketika daya beli meningkat, maka secara tidak langsung akan memberikan dampak kepada kinerja perusahaan-perusahaan dan UMKM yang lebih baik daripada sebelumnya. Ketika kinerjanya sudah lebih baik, perusahaan sudah mendapatkan keuntungan kembali, baru diberikan insentif pajak. Itu yang menurut saya dan menurut Pak Khatib yang lebih tepat. Karena dengan memberikan insentif di awal-awal seperti ini, menurut saya sasarannya kurang tepat. Karena ketika diberikan insentif di awal, akhirnya nantinya tidak akan tepat ke sasaran. Sedangkan saat ini COVID-19 memberikan efek kepada seluruh lapisan masyarakat. Kita sebagai masyarakat yang bisa kita lakukan adalah apabila kita mendapatkan BLT, manfaatkan BLT-nya sebaik mungkin. Apabila kita tidak mendapatkan BLT, maka kita harus susun rencana keuangan kita kembali. Lihat apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan penghasilan kita dan menurunkan pengeluaran kita, terutama di masa seperti ini. Ini bukanlah fenomena yang mengejutkan bagi banyak orang, sebab begitu corona menyerang kita, banyak sekali masyarakat secara otomatis langsung memperbanyak tabungan-tabungan mereka. Jadi ini adalah hal yang menurut saya masyarakat sudah cukup siap untuk menghadapinya. Walaupun banyak juga yang akhirnya terpaksa harus putus hubungan kerja, tidak mendapatkan penghasilan, dan akhirnya mengalami gangguan keuangan. Jadi kondisi seperti ini, harapan saya teman-teman bisa menjadi lebih bijak, bisa mengupgrade atau meningkatkan pengetahuan teman-teman, supaya ketika corona ini selesai, teman-teman bisa menjadi lebih siap dalam menghadapi peluang kerja ke depannya. Jadi itu saja sesi update hari ini. Jadi saya ringkas, yang pertama adalah adanya potensi dolar menuju 17.000. Efeknya adalah apabila ini terjadi, ada potensi terjadinya inflasi. Ketika inflasi terjadi, maka yang bisa kita lakukan adalah kita harus siap-siap untuk menghadapi itu dengan memperbaiki cadangan uang kita. Apabila terjadi kenaikan, maka kita sudah siap. Yang kedua adalah dengan menginvestasikan uang kita yang ada sekarang ke instrumen-instrumen yang bisa melindungi nilai uang kita. Ingat, nilai bukan nominal. Oke, yang kedua adalah mengenai BLT. Ketika kita cek dan kita memenuhi syarat untuk mendapatkan BLT, yang butuh teman-teman cari adalah bagaimana cara untuk mencairkan BLT tersebut. Apabila teman-teman bisa dapatkan, lumayan, minimal 1,2 juta selama 4 bulan ke depannya. Yang ketiga adalah adanya insentif pajak untuk perusahaan-perusahaan, yang mana menurut saya kurang setuju dengan adanya insentif pajak di awal seperti ini. Sama seperti yang Bapak Khatib Basri katakan, yaitu insentif pajak kurang efektif dan kurang mengena manfaatnya kepada masyarakat. Sedangkan saat ini masyarakat yang terkena efek adalah masyarakat dengan seluruh lapisan ekonomi. Yang paling kena efek adalah yang tidak punya cadangan, yaitu yang menengah ke bawah. Jadi akan lebih tepat sasaran apabila diberikan dalam bentuk BLT dengan angka yang lebih besar pula. Itu saja dari saya. See you in the next video. Bye-bye.